Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Munawaroh, NIM 2020310060 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Ahmad Ali Sya'roni mengenai pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Yang kedua adalah Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapatkan gelar master di bidang ekonomi dari Rajasingh University dan bekerja di Pakistan. Pada tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar doktor pada tahun 1973. Setelah mendapatkan gelar doktor, Manan mengajar di Papua Nugini. Kemudian pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics di Jeddah. Sebagian karya Abdul Manan adalah Islamic Economic Theory and Practice, Delhi, S.H. M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Manan harus dilihat dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam sedang mencari formulanya. Sementara itu, Manan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Harus diakui bahwa pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muamalah. Seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Manan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984, yakni The Making of Islamic Economic, yang menurut Manan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang pertama, asumsi dasar dari Muhammad Abdul Manan. Yang pertama, Manan tidak percaya kepada harmony of interest yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Kemudian yang kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, Manan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivisme dengan menyatakan bahwa observasi harus ditunjukkan kepada data historis dan wahyu. Yang keempat, Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Yang kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Yang keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Manan adalah menentukan basic economic function yang secara sederhana meliputi 3 fungsi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ada 5 prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk basic economic function berupa fungsi konsumsi, yakni prinsip righteousness, cleanliness, moderation, beneficence, dan morality. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum adalah kebutuhan manusia terdiri dari necessities, comfort, dan luxuries. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dan kerangka institusional. Nomor 1, kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Yang ketiga, mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan, dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Yang keempat, implementasi zakat dan penghapusan riba. Kemudian yang ketiga, distribusi. Manan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar, sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Manan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya. Kemudian yang terakhir adalah produksi. Manan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna. Agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tridiah Ayu Andini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.